Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada sore dan menjelang malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali Tuhan izinkan untuk merenungkan firman-Mu di rumah kami masing-masing dalam rangka ibadah rumah tangga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, menuntun kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah atas kami semua Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36 demikian bunyinya. Siapa yang datang dari atas adalah dari atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah dari atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Secara singkat di sini Yohanes menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Yohanes kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu berasal dari atas. Karena dia dari atas, berarti dia adalah yang lebih tinggi dari segala-galanya. Dan karena ia adalah yang lebih tinggi dari segala-galanya, maka Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Rasul Yohanes mengatakan hal yang demikian? Karena kita melihat ada sebuah pemahaman yang muncul dari pikiran-pikiran para murid Yohanes ini, di mana ia mendengar berita bahwa ada orang yang lebih besar lagi dari Yohanes. Ada seorang tokoh yang akan datang yang lebih besar dari Yohanes. Sehingga mereka merasa bahwa kehadiran orang itu akan mempengaruhi ketenaran Yohanes ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu
Yohanes menjelaskan kepada para murid, atau lebih tepatnya lagi, ia mau mengatakan bahwa apa yang menjadi pemahaman yang disampaikan oleh para murid itu, yang dipikirkan oleh para murid itu, mau dijelaskan dengan benar. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dia merasa begini, bahwa Yohanes menyadari apa yang telah dilakukannya itu telah mendapatkan tempat yang terindah di tengah-tengah para murid Yohanes. Sementara tokoh yang besar yang akan datang lebih dari Yohanes ini juga mempunyai pengikut-pengikut, sehingga mereka tidak ingin ada persaingan. Nah, namun disitulah justru Yohanes mempunyai sebuah kesempatan untuk mengajar para muridnya tentang siapa yang datang, tokoh yang lebih besar dari Yohanes itu. Yohanes mengatakan bahwa memang benar ada tokoh yang lebih besar yang akan datang, yaitu Mesias, Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Ialah Allah di atas segalanya. Bapak Ibu, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes ini. Biasanya setiap orang, setiap tokoh yang merasa terkenal, yang sudah punya banyak pengikut, ketika murid-muridnya melihat bahwa ada tokoh lain yang lebih besar lagi akan datang, dan itu disampaikan kepada sang tokoh ini, maka akan muncul sebuah pemikiran bagaimana ia mau menjelaskan bahwa dialah yang sebenarnya lebih hebat dari tokoh yang akan datang itu. Tetapi Yohanes tidak demikian. Dia tidak mau mengatakan bahwa dia adalah yang lebih hebat. Justru kesempatan dalam pemikiran yang muncul dalam pikiran para murid itu membuat Yohanes menjelaskan lebih rinci siapa yang akan datang, Mesias yang akan datang. Apa yang Yohanes sampaikan ini juga, apa yang Yohanes ajarkan ini juga kepada murid-muridnya itu adalah berasal dari sang tokoh yang akan datang ini. Pengajaran yang berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ia juga mengatakan bahwa dia adalah perantara dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu apa yang diajarkan oleh Yohanes ini jangan membuat mereka mengidolakan dirinya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yohanes ini justru menambah pengidolaan terhadap sosok tokoh yang lebih besar yang akan datang, yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, Yohanes mau mengatakan ada beberapa hal pokok yang mau dikatakan kepada kita. Yang pertama, kalau kita mau beriman kepada Tuhan melewati firman yang diajarkan oleh para utusan-utusan Allah, maka berimanlah dengan sungguh-sungguh menerima tentang ajaran yang disampaikan olehnya dengan mengidolakan inti dari pengajaran itu, bukan mengidolakan yang mengajarkan. Karena siapapun yang mengajarkan tentang firman Tuhan ini adalah sebenarnya sarana perpanjangan tangan Allah. Tapi Allah mau mengatakan setiap apapun yang diajarkan oleh orang-orang yang telah Allah utus, maka dialah yang harus dipermuliakan. Karena dia lebih tinggi dari segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melewati pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes ini, juga ditekankan bahwa Yesus yang datang dari sorga itu adalah anak tunggal Bapa
yang juga menjadi manusia demi keselamatan kita umatnya. Ia kembali ke sorga dengan membawa orang-orang percaya kepadanya. Karena itu janji keselamatan diberikan oleh Dia yang berasal dari Allah itu sendiri. Yang ketiga, Yohanes juga mau mengatakan tentang gambaran kehidupan kita yang seringkali tidak kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang dikatakan oleh Yohanes begini. Aku ini adalah orang perantara dari apa yang Yesus katakan. Dialah atau Yesuslah yang harus lebih besar, tapi aku harus semakin lebih kecil. Ini mau mengungkapkan kepada kita semua bahwa seberapapun kehebatan kita, seberapapun popularitas yang kita raih, jangan sekali-kali kita membanggakan diri kita. Contoh dalam hidup ini yang sering kali, kata Yohanes, yang tidak sadar kita lakukan, yang justru membanggakan diri kita. Karena kita telah sukses melakukan segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan, yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, maka kita akan berkata kepada orang, itu semua karena saya. Gereja jadi karena saya. Harta milik gereja banyak karena saya. Dan banyak lagi bahasa-bahasa yang memunculkan justru kita yang memegahkan diri, bukan Allah yang dimegahkan. Itu sebabnya Yohanes mengingatkan kepada kita sebagaimana teladan dan contoh yang disampaikannya kepada kita. Seberapa banyak pun pengagum-pengagum Yohanes, murid-murid Yohanes yang terpana mendengarkan pengajarannya, tapi tidak sekali-kali dia mau membanggakan dirinya. Tapi justru itu membawa dia memiliki sebuah kesempatan besar untuk menyaksikan karya Allah, utusan yang Allah berikan di dalam kehidupannya, untuk selalu memperkenalkan siapa Yesus sesungguhnya yang berasal dari atas itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya demikian pun juga kita, Allah ingatkan supaya kita terus belajar merendahkan diri kita, sehingga dengan segala kerendahan hati, kerendahan diri yang kita buat di hadapan Allah, justru membawa kita semakin Allah hargai, semakin juga kita meninggikan nama Tuhan di atas segala-gala kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah menyapa kami dalam kebenaran firman-Mu. Maka perlengkapilah kami, sempurnakanlah firman-Mu, sehingga hidup kami juga selalu ingin meninggikan nama-Mu di atas segala-gala apa yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.